Selamat pagi. Dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Anggun Oktarini dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB DPR RI menilai Indonesia memerlukan smart farming atau di sini disebut sebagai modernisasi pertanian, dan di sini hal ini dikarenakan teknologi konvensional yang masih dipakai para petani harus ditingkatkan dengan teknologi pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB DPR RI menilai Indonesia memerlukan smart farming atau modernisasi pertanian karena teknologi konvensional yang masih dipakai para petani harus ditingkatkan dengan teknologi pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Usai menerima kunjungan anggota Parlemen Korea Selatan, Yoon Ho Jung dan Seo Sam-sok beserta Dubes Korea Selatan untuk Indonesia, Pak Tae-sung. Di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Edward Tanur mengatakan, pertukaran ilmu antar petani Indonesia dan Korea Selatan harus dilakukan demi memajukan sektor pertanian di Indonesia. Petani Indonesia pun bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tadi juga saya sampaikan bahwa kami juga ingin belajar dari Korea mengenai smart farm, jadi pertanian yang ramah lingkungan. Dan juga saya minta supaya bagi teknologi yang sudah dikuasai oleh Korea, kalau bisa kita melakukan pertukaran petani. Jadi dari Korea belajar ke Indonesia tentang keadaan alam dan prospek-prospek yang bisa dikembangkan di Korea, dan petani kita ke sana untuk belajar teknologi dan pemanfaatan lahan, karena kita di sini kaya lahan ya, sumber daya alamnya kaya, tapi kita masih kekurangan sumber daya manusia, terlebih teknologi tinggi ya. GKSB DPR RI juga mengundang Parlemen Korea Selatan untuk bertemu kembali pada acara Parliamentary Speaker Summit atau P20 yang akan diselenggarakan pada 6 hingga 7 Oktober 2022 di Gedung Parlemen Republik Indonesia. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan masih ada beberapa kendala teknis terkait rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, di mana harus dicarikan solusi untuk kesempurnaan dan kebaikan undang-undang tersebut. Dan untuk itu DPR memutuskan perpanjangan waktu pembahasan RUU PDP lewat 1 masa sidang lagi. DPR RI memutuskan untuk melanjutkan memperpanjang waktu pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi atau RUU PDP lewat 1 masa sidang lagi. Hal tersebut dilakukan untuk sinkronisasi agar kendala yang ada kemudian menjadi persepsi yang sama. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan masih ada beberapa kendala teknis terkait rancangan undang-undang PDP, di mana harus dicarikan solusi untuk kesempurnaan dan kebaikan undang-undang tersebut. Menurutnya, berbagai pertimbangan dalam rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS disetujui untuk diberikan kesempatan perpanjangan waktu pembahasan rancangan undang-undang PDP. Ya, masih ada kendala teknis tentang PDP yang tentunya kendala ini harus dicarikan solusinya tentunya untuk kesempurnaan atau kebaikan dari undang-undang ini, undang-undang tersebut. Nah, sehingga dengan berbagai pertimbangan itu, maka pimpinan DPR atas persetujuan Badan Musyawarah pengganti konsultasi pengganti rapat BAMUS kemarin itu menyetujui 1 masa sidang lagi, diberikan kesempatan kepada pemerintah dan Komisi 1 untuk melakukan sinkronisasi agar apa yang masih menjadi kendala itu kemudian menjadi persepsi yang sama. Demikian. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad menambahkan 1 masa sidang diberikan kepada pemerintah dan Komisi 1 DPR RI untuk melakukan sinkronisasi dalam menyelesaikan beberapa kendala, sehingga menjadi persepsi yang sama. Zikri, Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI terus berupaya mencarikan solusi mengenai berbagai persoalan terkait dengan pertanian tebu. Dan informasi lengkapnya tentunya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan bahwa pentingnya peran petani tebu dalam menjaga kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Di sini Puan pun mengingatkan peningkatan produktivitas petani tak mungkin tercapai tanpa dibarengi dengan peningkatan fasilitas juga sarana dan prasarana. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan pentingnya peran petani tebu dalam menjaga kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dalam sambutannya di depan ratusan petani tebu di Desa Mertapadawetan, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani kembali menegaskan pentingnya peran petani tebu dalam menjaga kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Puan Maharani mengingatkan peningkatan produktivitas petani tak mungkin tercapai tanpa dibarengi dengan peningkatan fasilitas, sarana, dan prasarana. Pada kesempatan yang sama, Puan Maharani juga menerima keluh kesah petani terkait kelangkaan pupuk, impor gula asing, serta penutupan pabrik pengolahan tebu Sindang Jaya. Saya juga sudah meminta kepada teman-teman di DPR RI untuk bisa mencarikan solusi terkait dengan hal ini. Bagaimana caranya, apa yang akan dilakukan, bagaimana kemudian lahan-lahan dari petani tebu juga kemudian tetap bisa produktif, berproduksi, dan nggak diambil untuk digunakan sebagai lahan lain. Itu juga kan permasalahannya kan? Ya karena itu terus. Nah, apa yang menjadi permasalahan ini tentu saja saya akan carikan solusinya insya Allah. Dan bagaimana ada solusinya tentu saja dalam waktu dekat ini, ke depannya saya akan bicarakan bukan hanya di DPR RI, tapi tentu saja saya akan bicara dengan pemerintah. Puan Maharani optimis Indonesia bisa kembali berjaya sebagai produsen gula andalan dunia apabila kesejahteraan petani tebu terjamin. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa terkait pemulangan 46 warga negara Indonesia yang hendak berhaji oleh pemerintah Saudi lantaran dokumen ilegal mendapat sorotan dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili mendorong agar pemerintah menindak tegas biro travel yang ilegal dengan mencabut izin usaha. Terkait dipulangkannya 46 jemaah calon haji furoda karena permasalahan visa, Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Agama mengevaluasi perizinan travel perjalanan yang tidak mengikuti aturan dalam keberangkatan haji khusus.
Komisi 8 meminta masyarakat lebih waspada terhadap travel perjalanan ilegal. Melalui Zoom meeting dari Mekah, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sajili menyampaikan 46 WNI yang dipulangkan oleh Kerajaan Arab Saudi tidak memiliki visa furoda. Aceh menambahkan visa furoda itu merupakan kewenangan penuh dari Kerajaan Arab Saudi. Aceh meminta pemerintah mengevaluasi perizinan travel perjalanan yang memberangkatkan 46 WNI ke Arab Saudi. Yang saya mendapatkan informasi, justru travel tersebut tidak terdaftar sebagai penyelenggara ibadah haji khusus, itu ya dia menawarkan gitu dan mengupayakan untuk mendapatkan visa ke Arab Saudi. Tapi visa tersebut adalah visa bukan visa haji, tetapi visa kunjungan biasa gitu. Tentu saya kira pemerintah Arab Saudi akan langkah sesuai dengan kewenangan mereka gitu ya. Kalau warga negara asing datang ke satu negara, kemudian secara legal visanya itu tidak sesuai peruntukannya, maka pasti akan bermasalah secara hukum. Gitu. Aceh Hasan berharap pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap seluruh travel ibadah haji dan umroh, termasuk untuk ibadah haji khusus, karena hal ini sangat merugikan masyarakat dan negara. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta pemerintah memaksimalkan upaya perlindungan kepada pekerja migran dengan memberikan edukasi, pemahaman, dan sosialisasi terkait bahaya calo dan proses pengurusan dokumen secara ilegal. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah meningkatkan pengawasan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Nadlifah meminta pemerintah memaksimalkan upaya perlindungan kepada pekerja migran dengan memberikan edukasi, pemahaman dan sosialisasi terkait bahaya calo dan proses mengurus dokumen secara ilegal. Untuk itu, Nur Nadlifah mendorong peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam melaksanakan kebijakan pelayanan, penempatan dan perlindungan pekerja migran. Harus ada kesadaran utuh dari semua simpul yang ikut terlibat dalam penempatan PMI ini. Perlu ada edukasi yang masif, perlu ada pemahaman yang masif, sehingga para calon PMI ini mempunyai keberanian, mempunyai kepercayaan diri untuk mengurus dokumennya sendiri. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menyampaikan upaya pengawasan dan perlindungan sangat diperlukan. Tidak hanya untuk melindungi hak-hak pekerja migran yang berangkat dan bekerja di luar negeri, tetapi juga hak keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Dan itu menjadi amanat konstitusi yang mengikat semua pemangku kepentingan termasuk kementerian dan lembaga yang hari ini harus menjalankan amanat konstitusi tersebut. Persoalan pekerja migran ini bukan hanya persoalan mereka yang berangkat bekerja, tapi keluarga yang ditinggalkan ini juga dipertaruhkan. Kenapa? Karena ketika kita bicara pekerja migran, ada sejumlah istri atau suami yang ditinggalkan, ada sejumlah anak yang tidak melihat orang tuanya sebagai pendidik, sebagai pengasuh, sebagai penanggung jawab masa depan mereka. Ferdian dan Rohdia, TVR Parlemen melaporkan. Laporan 149 buruh migran yang meninggal dunia di dalam tahanan imigrasi Sabah turut memancing perhatian sejumlah anggota DPR RI. Dan informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut.
Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Pemirsa, kembali lagi di TVR 09. Setidaknya pemirsa ada 149 buruh migran yang meninggal di 5 pusat penahanan imigrasi di Sabah dalam kurun 2021 hingga Juni 2022. Dan Komisi 9 DPR RI pun mendesak agar pemerintah segera memberikan perhatian khusus dan melakukan investigasi khusus pada kasus ini. DPR RI mendorong Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan pelayanan, penempatan, dan perlindungan pekerja migran, serta di sini disertai dengan sosialisasi terkait bahaya calo dan proses mengurus dokumen secara ilegal. Dan berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Ratusan buruh migran asal Indonesia dikabarkan meninggal dunia di pusat tahanan imigrasi Sabah, Malaysia. Mereka diduga diperlakukan tidak manusiawi dan mengalami tindak kekerasan. Berdasarkan data dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat, setidaknya ada 149 buruh migran yang meninggal di 5 depot tahanan imigrasi di Sabah dalam kurun 2021 hingga Juni 2022. Perinciannya, 101 orang meninggal sepanjang 2021 dan 48 orang meninggal dunia pada periode Januari hingga Juni 2022. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska mendesak pemerintah memberikan perhatian khusus dan melakukan investigasi terkait dugaan meninggalnya para pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia. Darul Siska mengatakan meninggalnya 149 PMI di Malaysia harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah. Kejadian ini menjadi bukti lemahnya pengawasan dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja migran Indonesia yang tersebar di sejumlah negara. Lebih lanjut, Darul Siska mendorong pemerintah melakukan langkah diplomatik agar kejadian tewasnya pekerja migran Indonesia tidak terjadi lagi. Tentu ini menyangkut perlindungan kita terhadap warga negara Indonesia. Jadi kita meminta dengan tegas pemerintah melakukan investigasi terhadap kejadian meninggalnya tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia yang di luar negeri itu. Dan kemudian bisa dipaparkan kepada masyarakat, dilaporkan ke DPR, apa penyebabnya. Kalau kemudian ada perlakuan-perlakuan yang tidak sewajarnya atau di luar peri kemanusiaan yang terjadi selama mereka di tahanan itu, maka sudah harus pemerintah bersikap dalam menentukan langkah-langkah diplomatik selanjutnya dengan pemerintah Malaysia. Kena musibah ini adalah ya orang Indonesia, jadi harus dilakukan investigasi yang menyeluruh dan kemudian pemerintah melaporkan hal itu kepada Presiden dan Presiden dan DPR melakukan langkah-langkah diplomatik dengan pemerintah Malaysia. Komisi 9 DPR RI juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI, Nur Nadlifah meminta pemerintah memaksimalkan upaya perlindungan kepada pekerja migran dengan memberikan edukasi, pemahaman, dan sosialisasi terkait bahaya calo dan proses mengurus dokumen secara ilegal. Untuk itu, Nur Nadlifah mendorong peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam melaksanakan kebijakan pelayanan, penempatan,
dan perlindungan pekerja migran. Harus ada kesadaran utuh dari semua simpul yang ikut terlibat dalam penempatan PMI ini. Baik dari P3MI-nya, PP2MI-nya, imigrasinya, maupun dari PMI-nya itu sendiri. Perlu ada edukasi yang masif, perlu ada pemahaman yang masif, sehingga para calon PMI ini mempunyai keberanian, mempunyai kepercayaan diri untuk mengurus dokumennya sendiri. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani menyampaikan, upaya pengawasan dan perlindungan sangat diperlukan, tidak hanya untuk melindungi hak-hak pekerja migran yang berangkat dan bekerja di luar negeri, tetapi juga hak keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Karena sejatinya setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan itu menjadi amanat konstitusi yang mengikat semua pemangku kepentingan termasuk kementerian dan lembaga yang hari ini harus menjalankan amanat konstitusi tersebut. Persoalan pekerja migran ini bukan hanya persoalan mereka yang berangkat bekerja, tapi keluarga yang ditinggalkan ini juga dipertaruhkan. Kenapa? Karena ketika kita bicara pekerja migran, ada sejumlah istri atau suami yang ditinggalkan, ada sejumlah anak yang tidak melihat orang tuanya sebagai pendidik, sebagai pengasuh, sebagai penanggung jawab masa depan mereka. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengusulkan pembentukan satuan tugas terpadu untuk memonitor dan menjamin perlindungan bagi tenaga kerja migran. Dasko mengajak seluruh pihak melihat kejadian ini secara komprehensif, tanpa menyalahkan satu lembaga tertentu, sambil terus mendorong pemerintah melakukan koordinasi mengenai masalah pekerja migran yang masih ditahan di Malaysia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Lagi-lagi Jakarta Fair, tentunya pemirsa ada yang rindu dengan suasana Jakarta Fair ini karena sempat absen selama 2 tahun akibat COVID-19. Nah, Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta ini tahun ini kembali loh terkait dengan hadiran di area G-Expo Kemayoran. Nah, salah satu aktivitas yang tidak boleh dilewatkan pemirsa saat mengunjungi Jakarta Fair tentunya adalah berwisata kuliner khas Betawi. Nah, untuk informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi selengkapnya untuk Anda, dan jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
pemirsa, kembali lagi di TVR 09. Dan berbicara tentang Jakarta Fair, tentunya jika kita datang ke Jakarta Fair atau PRJ, rasanya tak lengkap jika belum mencicipi beragam kuliner khas Betawi seperti kerak telur dan juga es selendang mayang. Berbelanja dan berwisata kuliner di PRJ merupakan upaya membangkitkan perekonomian masyarakat yang sempat lumpuh akibat pandemi. Dan pemirsa masih bisa berkunjung ke PRJ hingga nanti di tanggal 17 Juli. Dan tentunya ini liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Setelah 2 tahun vakum, akhirnya Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta kembali digelar. Acara tahunan yang diselenggarakan selama 1 bulan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kota Jakarta setiap tanggal 22 Juni ini memang selalu menghadirkan sesuatu yang spesial. Salah satu hal yang tidak boleh ketinggalan saat ke PRJ adalah berburu kuliner khas Betawi. PRJ menjadi tempat yang cocok bagi pemirsa untuk berburu kuliner. Terdapat banyak penjual makanan khas daerah hingga jajanan kekinian. Saat di PRJ tentunya pemirsa nggak boleh ketinggalan nih untuk mencicipi berbagai kuliner khas Betawi seperti toge goreng, dodol Betawi, es selendang mayang hingga kerak telur. Kita kulik satu-satu yuk makanan-makanan yang sudah mulai langka ini. Yang pertama, toge goreng. Salah satu kuliner tradisional yang tersedia di PRJ adalah toge goreng Pok Yani. Toge goreng adalah hidangan vegetarian berbahan dasar toge atau kecambah kacang hijau. Uniknya, meski disebut toge goreng, cara membuatnya ternyata tidak digoreng loh. Melainkan toge direbus bersama dengan mie kuning di gerobak yang sudah dilengkapi dengan tungku sederhana. Para pedagang pun sangat bersyukur dengan dibukanya kembali Pekan Raya Jakarta karena mereka bisa berjualan kembali setelah 2 tahun vakum akibat pandemi. Ya alhamdulillah dikasih rezeki ya Allah gitu, bisa buka lagi di PRJ gitu. Udah 2 tahun nggak buka PRJ kan, kita kan nggak ada kerjaan lagi, kegiatan apa-apa gitu kan ya. Karena mah dari Allah tuh Maha Esa, alhamdulillah kita bisa buka lagi gitu Kak. Alhamdulillah kan ramai banget. Kita buka dari jam 2, buka dari awal jam 2 gitu. Sampai jam 10. Seporsinya kita 25. Ini toge goreng kita toge sama mie kuning sama kucai. Terus sama ketupatnya Kak. Khas Betawi. Habis makan yang gurih-gurih, enaknya makan yang manis-manis nih. Dodol Betawi bisa jadi alternatif loh. Si legit hitam manis ini dibuat menggunakan 3 bahan utama, yakni ketan, gula merah, dan santan. Cara memasaknya pun cukup mudah, yakni dengan mencampurkan semua bahan tersebut kemudian diaduk. Namun, pembuatan dodol Betawi terbilang melelahkan loh, lantaran membutuhkan waktu memasak yang cukup panjang, yaitu 8 hingga 10 jam. Selain rasa original, saat ini penjual juga menyajikan varian rasa dodol lainnya seperti durian, wijen, dan ketan hitam. Menariknya, pemirsa bisa menyaksikan pembuatan dodol secara langsung di PRJ loh. Kalau yang satu ini tentunya tidak boleh dilewatkan ya. Kerak telur. Siapa sih di sini yang tidak kenal kerak telur? Jajanan berbahan dasar telur ini merupakan salah satu ikon makanan khas Betawi. Kerak telur mempunyai tekstur yang mirip telur dadar, namun cita rasanya sangat berbeda. Keunikan cita rasa sajian tersebut berasal dari penggunaan bahan baku yang beragam, mulai dari ketan, ebi, kelapa parut sangrai, dan tak lupa bahan utamanya yaitu telur ayam atau telur bebek. Seporsi kerak telur nikmat dihargai Rp30.000 untuk telur ayam dan Rp35.000 untuk telur bebek. Ya rasanya ya alhamdulillah ekonomi Indonesia kan semakin naik lagi, ya kan. 2 tahun kan nggak dagang. Seneng ya Bang? Seneng. Pengunjungnya lumayan rame. Seporsi harganya 30 telur ayam, bebeknya 35. Ya omset ya alhamdulillah. Iya. Karena kan iya pengunjungnya juga rame juga. Bahannya ada ketan, serundeng, ebi. Iya, telur. Dari jam 3. Iya. Iya, sampai tutup. Makan kerak telur tentunya akan lebih nikmat bila disandingkan es selendang mayang.
es segar yang dicampur dengan gula merah cair dan kue kenyal warna-warni ini memang sangat nikmat untuk melepas dahaga seusai mengelilingi Pekan Raya Jakarta. Dengan Rp20.000, pemirsa sudah bisa menikmati segelas es selendang mayang yang seger ini loh. Bang Aseni, si anak Betawi asli, juga membagi wawasannya nih sama kita mengenai filosofi es selendang mayang. Aseni. Iya. Asli Betawi Mampang Perapatan Warung Buncit. Dari engkong, abang, baru kita. Ya keturunan hitung sendiri aja dah. Engkong umurnya 60 tahun. Abang kita umurnya 60 tahun, kan 120. Belum abang. Nah, iya, 3 turunan. Biasanya kita tiap tahun kerak telur. Karena kerak telur peminatnya banyak, kita bagi-bagi rezeki kita ngambil selendang mayang. Yang hampir punah tidak ada, makanya kita buka selendang mayang. Gitu. Produk sendiri, bikin sendiri, belanja sendiri. Bahannya dia sebetulnya mirip dengan ongol-ongol. Apa tuh? Dulu ini namanya pecak ongol-ongol. Iya, cendol gupak. Masing-masing daerah kayak Bekasi, Tangerang, namain beda-beda. Gitu. Sekarang dinamain selendang mayang karena warnanya kan udah cakep ya. Merah, putih, hijau. Jadi kayak selendang indah. Makanya dibilang selendang indah, selendang mayang. Ya, makanya cakep. Merah, putih, hijau. Bahannya dari sagu aren. Sagu aren, santan, gula. Nah, itu tadi beberapa kuliner Betawi yang wajib pemirsa coba saat berkunjung ke PRJ 2022. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan menggunakan masker ya saat wisata kuliner di PRJ. Kalau pemirsa tertarik mencoba kuliner khas Betawi yang mana nih? Sampai jumpa lagi ya di liputan menarik berikutnya. Elisa, mau nggak mampir ke PRJ nih? Karena udah mau selesai. Tentunya sebelum tanggal 17 Juli disempatkan untuk ke PRJ nikmatin makanan khas Betawi. Oke, dan pemirsa di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini tepat di Kamis 7 Juli 2022. Siang nanti pemirsa pada pukul 11.30 akan ada rapat paripurna DPR RI ke-28 masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022 dengan agenda pembicaraan tingkat 2 terkait pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi, juga rancangan undang-undang tentang permasyarakatan, juga sejumlah agenda lain yang kemudian ditutup dengan pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022. Dan lalu pada pukul 13 siang nanti pemirsa juga akan ada dialektika demokrasi dengan tema menyoal kebijakan pelabelan, kemasan, dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang menghadirkan narasumber dari anggota DPR RI, para ahli, dan tentunya aktivis. Serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya. Tentunya bersama saya Anggun Oktarini, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.